Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Orlin, kembali lagi dengan Asri Dwi Ambarwati. Dan kali ini kita tetap masih ngebahas tentang virus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, terutama hewan untuk kurban. Nah, di sini saya mengutip dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 32 tahun 2022 tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku. Di sini MUI banyak banget menjelaskan tentang fikih terkait ibadah kurban. Dan dari penjelasan fikih tersebut pada halaman 11, pendapat dan saran peserta rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 30 Syawal 1443 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 31 Mei 2022 dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala memutuskan fatwa tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku. Nah, di sini dalam fatwa MUI yang dimaksud penyakit mulut dan kuku atau PMK dan juga dikenal dengan foot and mouth disease adalah penyakit hewan yang disebabkan oleh virus yang sangat menular dan menyerang hewan berkuku genap atau belah seperti sapi, kerbau, dan kambing. Dan tentunya 3 hewan ini masuk dalam jenis hewan kurban. PMK dengan gejala klinis kategori ringan adalah penyakit mulut dan kuku pada hewan yang antara lain ditandai dengan lesu, tidak nafsu makan, demam, lepuh pada sekitar dan dalam mulut, yaitu lidah dan juga gusi, mengeluarkan air liur berlebihan dari mulut namun tidak sampai menyebabkan pincang, tidak kurus, dan dapat disembuhkan dengan pengobatan luka agar tidak terjadi infeksi sekunder dan pemberian vitamin dan mineral atau herbal untuk menjaga daya tahan tubuh dalam waktu sekitar 4-7 hari. Sedangkan PMK dengan gejala klinis kategori berat adalah penyakit mulut dan kuku pada hewan yang antara lain ditandai dengan pincang atau tidak bisa berjalan dan menyebabkan kurus permanen serta proses penyembuhannya butuh waktu lama atau bahkan mungkin tidak dapat disembuhkan. Nah, kedua dalam fatwa ini hukum umumnya adalah yang pertama, hukum berkurban adalah sunnah muakkad bagi umat Islam yang sudah balik, berakal, dan mampu. Yang kedua, waktu penyembelihan hewan kurban dimulai pada saat usai sholat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah sebelum maghrib. Orang Islam laki-laki yang berkurban disunahkan untuk menyembelih sendiri atau menyaksikan langsung jika memungkinkan dan tidak ada uzur syar'i. Yang keempat, hewan yang dijadikan kurban adalah hewan yang sehat, tidak cacat seperti buta, pincang, tidak terlalu kurus, dan tidak dalam keadaan sakit serta cukup umur. Nah, yang kelima, hukum berkurban dengan hewan cacat, sakit, atau terjangkit penyakit ditafsil. Ditafsil itu maksudnya adalah dirinci, yaitu PMK yang tadi PMK ringan dan juga PMK berat sebagai berikut. Yang pertama, jika cacat atau sakitnya termasuk kategori ringan seperti pecah tanduknya atau sakit yang tidak mengurangi kualitas dagingnya, maka hewannya memenuhi syarat dan hukum kurban yang sah. Yang kedua, jika cacat atau sakitnya termasuk kategori berat seperti hewan dalam keadaan terjangkit penyakit yang membahayakan kesehatan, mengurangi kualitas daging, hewan buta yang jelas, pincang yang jelas, dan sangat kurus, maka hewan tersebut tidak memenuhi syarat dan hukum berkurban dengan hewan tersebut tidak sah. Nah, sekarang nih Sobat Orlin, hukum berkurban dengan hewan yang terkena PMK bagaimana? Hukum berkurban dengan hewan yang terkena PMK yang dirinci sebagai berikut. Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori ringan seperti lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan, dan keluar air liur lebih dari biasanya,
hukumnya sah untuk dijadikan hewan kurban. Namun, hewan yang terkena PMK secara gejala klinis berat yaitu lepuh pada kuku hingga terlepas dan atau menyebabkan pincang atau tidak bisa berjalan serta menyebabkan sangat kurus, hukumnya tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Yang ketiga, hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK dalam rentang waktu yang dibolehkan kurban tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah, maka hewan ternak tersebut sah dijadikan hewan kurban. Jadi untuk poin ketiga ini adalah apabila nih ada hewan yang terjangkit PMK dengan gejala klinis berat, lalu hewan ini sembuh gitu, sembuh sebelum waktu dibolehkannya kurban, yaitu di antara rentang 10 sampai tanggal 13. Misalkan sembuh di tanggal 9 ya udah sembuh, maka di rentang tanggal 10 sampai 13 hewan yang setelah sembuh dari gejala klinis berat ini boleh untuk dijadikan hewan kurban, seperti itu. Lalu poin keempat, hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK setelah lewat rentang waktu yang dibolehkan berkurban tanggal 10 atau sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah, maka sembelih hewan tersebut dianggap sedekah bukan hewan kurban. Jadi apabila hewan ini terkena gejala klinis kategori berat ya PMK-nya, lalu dia sembuh dari PMK setelah lewat rentang waktu untuk berkurban. Apabila disembelih dari di luar waktu berkurban itu, maka hewan itu bukan untuk kurban tapi hanya sedekah. Maupun apabila hewan itu disembelih dalam kondisi masih sakit berat gitu ya, maka itu bukan masuknya kurban tapi masuknya sedekah. Nah, pelobangan pada telinga hewan dengan AirTag atau pemberian cap pada tubuhnya sebagai tanda hewan sudah divaksin atau sebagai identitasnya tidak menghalangi keabsahan hewan kurban. Jadi rekan-rekan Sobat Orlin tidak perlu khawatir apabila mendapatkan hewan yang ada AirTag-nya itu sebagai tanda hewannya ataupun tanda sudah divaksin, itu tetap sah untuk dijadikan hewan kurban. Jadi untuk rekan-rekan Sobat Orlin semuanya, itu tadi ketentuan dari fatwa MUI. Selanjutnya di next video akan dibahas tentang panduan kurban untuk mencegah peredaran wabah PMK. Karena kita nggak mau juga dong kita tetap berkurban, tapi karena kegiatan ibadah kurban kita itu menyebabkan virus PMK semakin tersebar luas di negara kita. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.